Aku malu punya suami yang lumpuh kayak kamu. Aku mau kita pisah. Kalimat itu seperti pisau, dingin, tajam, dan sengaja ditancapkan tepat ke harga diri seorang pria bernama Andre. Padahal, kalau orang luar melihat hidup Andre sebelum hari itu, mereka pasti bilang dia adalah pria yang menang dalam hidup. Andre muda, sukses, CEO, yang namanya sering disebut orang, punya uang, punya kuasa, dan punya seorang istri cantik bernama Vina. Di atas kertas, hidupnya tampak sempurna. Bahkan Andre sendiri sempat percaya Vina mencintainya setulus hati. Bukan karena saldo rekening, bukan karena rumah mewah, bukan karena mobil-mobil mahal yang berjejer rapi di garasi. Tapi ada satu hal yang Andre pelajari dari dunia bisnis. Topeng paling mahal justru sering dipakai oleh orang yang hatinya paling murah. Dan hari itu, sebuah kecelakaan mobil yang sudah direkayasa rapi akan membuka mata Andre selebar-lebarnya. Hari ini, Andre memulai sandiwara terbesarnya. Dia memilih menghancurkan dirinya sendiri, membiarkan namanya diinjak, harga dirinya dibanting, bahkan rela terlihat seperti manusia yang sudah habis, hanya untuk satu tujuan. Dia ingin melihat apakah Vina akan tetap berdiri di sisinya saat semuanya runtuh, atau malah jadi orang pertama yang menendangnya jatuh lebih dalam. Suasana ruang VIP rumah sakit siang itu terasa mencekam. Bau obat yang menusuk hidung bercampur dengan aroma parfum mahal dari tubuh Vina. Vina berdiri di samping ranjang pasien, cantik, rapi, mengilap, seperti perempuan yang tidak pernah disentuh kesulitan hidup. Tapi wajahnya tegang bukan karena takut kehilangan suami. Matanya justru berkali-kali melirik jam tangan berlian di pergelangan tangannya, seolah yang sedang ia tunggu bukan kabar tentang kesehatan Andre, melainkan jadwal lain yang lebih penting. Seperti janji salon, seperti undangan pesta, seperti dunia yang selalu harus berputar sesuai keinginannya. Di atas ranjang, Andre terbaring lemah. Kakinya dibalut gips tebal, wajahnya penuh luka lecet buatan. Napasnya dibuat pendek, suaranya dibuat parau, tubuhnya dibuat rapuh. Tapi di balik selimut tebal itu, tangan Andre menggenggam kuat, bukan karena menahan sakit, melainkan karena ia sedang menahan amarah dan rasa takut yang aneh. Takut bukan pada kemiskinan, bukan pada kehilangan, tapi takut pada satu kenyataan yang mungkin akan ia lihat hari ini. Kenyataan tentang siapa Vina sebenarnya. Lalu, dokter pribadi Andre masuk. Wajahnya dibuat muram, langkahnya dibuat berat, papan diagnosa di tangannya seperti membawa vonis. Vina langsung menyambut, bukan dengan air mata, bukan dengan doa, melainkan dengan nada yang menyebalkan karena terlalu terbiasa memerintah. Bagaimana dok? Suami saya bisa pulang hari ini kan? Soalnya besok kami ada jadwal gala dinner. Dokter itu menghela napas panjang, menggeleng dengan dramatis, seolah sedang menyampaikan kabar yang akan memecahkan dunia. Maaf Bu Vina, cedera saraf tulang belakang Pak Andre sangat parah. Kemungkinan besar Pak Andre akan mengalami kelumpuhan permanen pada kedua kakinya. Beliau tidak akan bisa berjalan lagi seumur hidupnya. Untuk sesaat, Vina seperti terpaku. Tas Hermes di tangannya nyaris jatuh. Kata lumpuh menggantung di udara seperti bau busuk yang tak bisa diusir. Andre menatap wajah istrinya, menunggu reaksi yang paling manusiawi. Satu tetes air mata, satu pelukan, satu kalimat yang hangat. "Gak apa-apa mas, aku akan jadi kakimu." Tapi yang datang justru sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Wajah Vina berubah masam, bibirnya mengerucut jijik, seperti Andre bukan suaminya, melainkan barang rusak yang baru saja ia terima. "Duh, kok bisa sih mas? Terus gimana dong nanti kalau aku mau ajak kamu ke pesta? Masa aku dorong-dorong kursi roda? Malu-maluin banget." Kalimat itu menghantam Andre lebih keras daripada kecelakaan mobil yang ia pura-purakan. Andre menelan ludah, menahan diri agar ekspresinya tetap lemah. Dalam hati, dia hanya berkata dingin, "Baru lumpuh saja kamu sudah malu, Vina. Tunggu sampai kamu dengar kabar selanjutnya." Dokter menambahkan, dan kali ini bukan soal kaki Andre. "Ada satu hal lagi, Bu, dan ini lebih buruk." Vina menoleh malas, seolah kepalanya sudah terlalu penuh oleh rasa jijik dan ketakutan kehilangan gaya hidup. "Apalagi sih? Jangan bikin pusing deh."
Andre lalu mengaku dengan suara serak yang sengaja dibuat rapuh. Kecelakaan itu terjadi karena dia panik. Perusahaannya digugat Pilot karena investasi bodong. Dan hari itu juga, semua aset dibekukan. Rumah, mobil, deposito, bahkan saldo ATM. Termasuk yang ada di rekening Vina. Detik itu juga, dunia Vina runtuh. Wajahnya memucat, bukan pucat karena sedih, tapi pucat karena takut miskin. Suaranya melengking tinggi seperti orang yang baru kehilangan seluruh identitasnya. "Bang, bangkrut? Kamu bercanda kan, Mas? Jangan main-main." Andre menatapnya, tetap dalam peran, lalu menekan kenyataan itu lebih keras. "Besok pihak bank akan menyita rumah kita. Mobil Alphard dan Ferrari di garasi juga akan ditarik. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita harus keluar dari rumah itu malam ini juga." Vina meledak. Tas mahalnya dibanting ke lantai. Matanya merah, tapi bukan merah oleh cinta, melainkan merah oleh amarah karena hidupnya akan turun kasta. "Gila kamu, Mas. Terus kita mau tinggal di mana? Di kolong jembatan." Andre pura-pura memohon, dengan nada yang lembut, seperti suami yang masih percaya istrinya akan setia. "Mas sudah minta tolong, asisten carikan kontrakan petak di pinggiran kota. Kita mulai dari nol lagi ya, sayang. Kamu mau kan nemenin Mas berjuang lagi?" Andre mengulurkan tangan, berharap meski hanya sedikit, ada kelembutan. Tapi Vina menepis tangan itu dengan kasar. Tatapan yang dulu ia pakai untuk berpura-pura cinta, kini berubah menjadi tatapan kebencian yang tak sempat ia sembunyikan. "Berjuang? Kamu pikir aku nikah sama kamu buat hidup susah? Sialan!" Namun meski mulutnya tajam, Vina sadar satu hal. Dia tak punya tabungan sendiri. Kartu kreditnya mati. Dan selama ini, semua kenyamanan datang dari Andre. Jadi, dengan terpaksa, dengan hati dongkol setengah mati, dia ikut pindah. Sore harinya, pemandangan itu seperti mimpi buruk yang dibalik menjadi kenyataan. Sebuah taksi tua berhenti di depan gang sempit yang becek dan bau selokan. Vina turun lebih dulu. Wajahnya mengeras, sepatu hak tingginya langsung kotor, terkena lumpur. Seolah lumpur itu sengaja menodai semua kesombongan yang selama ini ia banggakan. Di belakangnya, Andre duduk di kursi roda bekas yang berkarat, memangku satu koper berisi baju seadanya. Tidak ada lagi sopir pribadi, tidak ada lagi pengawal, tidak ada lagi kemewahan. Hanya gang sempit, dinding kusam, dan suara air selokan yang membuat siapapun ingin segera pergi. Vina menutup hidungnya dengan tisu, memandang jijik deretan rumah petak dengan cat mengelupas dan atap asbes berlumut. Matanya seolah berkata, "Ini bukan tempat manusia sepertiku." "Ini kandang kambing atau rumah manusia, Mas?" Andre menjawab pelan, tetap dalam peran sebagai pria yang remuk. "Hanya ini yang kita mampu sewa, Vina. Tolong dorong Mas masuk. Jalannya menanjak." Vina menatap Andre dari atas ke bawah. Dulu Andre adalah raja yang ia puja, bukan karena hati, tapi karena segala yang bisa ia pamerkan. Sekarang, di matanya Andre, hanyalah beban yang mengganggu hidupnya. Dan saat itulah, dengan kasar, Vina mulai mendorong kursi roda itu masuk ke dalam gang becek itu. Tanpa tahu, setiap detik penghinaan yang ia berikan hari ini sedang dikumpulkan Andre seperti bara. Bara yang suatu hari akan membakar habis semua yang Vina pikir ia miliki. Kontrakan itu lebih sempit dari bayangan Vina. Satu pintu kayu tipis yang catnya mengelupas, satu jendela kecil berjeruji, dan lantai semen dingin yang retak di sana-sini. Bau apek bercampur lembab langsung menyerang hidung begitu pintu dibuka. Vina berdiri kaku di ambang pintu, menatap ke dalam seperti sedang melihat hukuman seumur hidup. "Ini serius rumah kita sekarang?" Suaranya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena jijik dan marah. Andre mengangguk pelan, matanya menunduk, memainkan peran pria yang sudah kehilangan segalanya. Dalam hatinya, ia mencatat satu persatu reaksi Vina, seperti akuntan yang mencatat hutang. Semua ini akan ditagih nanti, lengkap dengan bunganya. Vina melangkah masuk dengan enggan. Hak sepatunya terantuk lantai semen, hampir membuatnya terpeleset. Ia menggerutu kasar,
lalu melempar tas mahalnya ke atas kasur tipis yang langsung berdecit seolah protes menerima beban semewah itu. "Kamu tahu nggak, Mas?" katanya dengan nada menyindir. "Teman-temanku, kalau lihat aku tinggal di tempat kayak gini, mereka bakal ketawa sampai sakit perut." Andre pura-pura tersenyum getir. "Nanti juga kita terbiasa, asal kita masih bersama." Kalimat itu justru membuat Vina mendengus. Bersama. Kata yang bagi Andre masih punya makna, tapi bagi Vina kini terasa seperti jebakan. Ia menatap Andre lama, lalu matanya jatuh ke kursi roda berkarat itu. Ekspresinya berubah, ada sesuatu yang gelap dan dingin di sana. Malam pertama mereka di kontrakan itu berjalan sunyi. Tidak ada makan malam romantis, tidak ada obrolan hangat. Andre hanya makan nasi bungkus murah yang dibelinya di warung ujung gang. Vina bahkan tidak menyentuh makanannya. Ia duduk di tepi kasur, memainkan ponsel, berharap sinyal buruk bisa menyelamatkannya dari kenyataan. "Mas," katanya tiba-tiba tanpa menoleh, "kamu yakin kamu nggak bisa sembuh sama sekali?" Andre berhenti mengunyah. Ia tahu pertanyaan itu bukan lahir dari kepedulian, tapi dari perhitungan. "Kata dokter, kecil sekali kemungkinannya," jawab Andre pelan. "Mas harus siap hidup seperti ini." Vina menghela napas keras, lalu tertawa kecil, tawa yang terdengar pahit dan sinis. "Hidup seperti ini? Kamu sadar nggak, hidupku juga hancur gara-gara kamu?" Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa rasa bersalah. Andre menatap wajah istrinya, wajah yang dulu ia pikir cantik karena cinta, kini terlihat asing, keras, dan dingin. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang bahkan Andre sendiri tidak menyangka akan terasa seberat ini. Vina berubah. Setiap pagi, ia bangun dengan wajah masam. Setiap melihat Andre, ia seperti melihat sumber semua kesialannya. Nada bicaranya semakin kasar, sentuhannya semakin dingin, bahkan tak jarang disertai bentakan. "Mas, jangan taruh kursi roda di situ, ganggu jalan." "Mas, jangan minta aku dorong kamu terus, capek tahu." "Mas, kamu cuma duduk, tapi aku yang harus ngurus semuanya." Andre menerima semuanya dengan diam. Ia tidak membalas. Ia tidak membela diri. Ia hanya menyimpan. Dalam hatinya, satu pertanyaan terus berputar. Seberapa jauh Vina akan berubah jika ia pikir Andre benar-benar tidak punya apa-apa lagi? Suatu sore, hujan turun deras. Atap seng kontrakan bocor di beberapa titik. Air menetes tepat di dekat kasur. Vina memekik kesal, mengambil ember, dan membantingnya ke lantai. "Ini semua gara-gara kamu," teriaknya. "Kalau kamu nggak kecelakaan, aku nggak akan hidup kayak pengemis." Andre memejamkan mata. Kata pengemis menusuk lebih dalam dari kata lumpuh. Ia perlahan membuka mata dan berkata pelan, nyaris berbisik. "Maaf," kata itu membuat Vina semakin berang. Ia mendekat, menatap Andre dari atas, penuh penghinaan. "Maaf, dengan maaf doang hidup kita bisa berubah? Kamu ini benar-benar nggak ada gunanya sekarang." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan kejam. Andre menunduk, bahunya sedikit gemetar, seolah menahan tangis. Tapi yang sebenarnya ia tahan adalah senyum dingin yang hampir muncul di sudut bibirnya. Karena tepat saat itu, Andre tahu, bukan hanya cintanya yang mati, tapi juga rasa hormat Vina sebagai manusia. Dan ketika rasa hormat itu hilang, maka tidak ada lagi yang perlu ia lindungi. Malam itu, saat Vina tertidur membelakangi Andre, ponsel Andre bergetar, pelan. Sebuah pesan singkat masuk, hanya satu kalimat. "Semua siap, Pak. Tinggal tunggu perintah Anda." Andre menatap layar itu lama, lalu mengunci ponselnya perlahan. Wajahnya tetap datar. Permainannya baru saja benar-benar dimulai. Pagi itu, Andre terbangun lebih dulu. Sinar matahari masuk samar melalui jendela kecil berjeruji, menyinari debu-debu halus yang melayang di udara. Suara ayam tetangga berkokok bersahut-sahutan, jauh dari suara mesin mobil mewah yang dulu membangunkannya setiap pagi. Andre menatap langit-langit kontrakan yang kusam, lalu menarik napas panjang. Dalam diam, ia tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang sudah berhenti berharap. Vina masih tertidur, memunggungi Andre. Rambutnya berantakan, wajahnya tanpa riasan terlihat lelah dan penuh kerutan halus. Untuk pertama kalinya, Andre melihatnya bukan sebagai istri cantik,
tapi sebagai manusia yang rapuh dan dipenuhi ketakutan. Takut miskin, takut kehilangan status, takut hidup tanpa kemewahan. Andre perlahan menggerakkan kursi rodanya ke arah pintu, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ia membuka pintu dan keluar ke gang sempit. Udara pagi terasa lembab, bau tanah basah bercampur dengan aroma sampah semalam. Andre berhenti di ujung gang, menatap ke arah jalan besar, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia menekan satu nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Pak Andre," suara di seberang terdengar hormat dan tenang. "Kami menunggu instruksi." Andre berbicara pelan, singkat, tanpa emosi. "Mulai tahap pertama, jangan ada yang tahu, terutama istri saya." "Siap, Pak." Telepon ditutup. Andre kembali masuk ke kontrakan tepat saat Vina terbangun. Vina menguap, lalu matanya langsung menangkap Andre yang sudah duduk di sudut ruangan. "Kamu dari mana pagi-pagi?" tanyanya ketus. "Cuman ke depan sebentar," jawab Andre singkat. Vina mendengus. Ia bangkit merapikan rambutnya dengan kesal. "Hari ini aku mau cari kerja. Aku nggak bisa terus-terusan hidup begini." Andre mengangguk, pura-pura lega. "Bagus, Mas doain kamu dapat kerja yang baik." Kata-kata itu bukannya membuat Vina tersentuh, malah membuatnya tersinggung. "Kamu doain aja nggak cukup, Mas," balasnya tajam. "Kamu tahu sendiri, aku ini terbiasa hidup nyaman, kerja apapun nggak cocok buat aku." Siang harinya, Vina keluar rumah dengan pakaian paling bagus yang masih ia miliki. Gaun sederhana, tapi masih menyimpan sisa-sisa kemewahan. Andre mengantarnya sampai depan gang, mendorong kursi rodanya sendiri, berpura-pura tidak butuh bantuan. Vina menoleh sekilas. "Jangan kemana-mana, jangan bikin masalah." Andre tersenyum kecil. "Tenang, Mas cuman di rumah." Begitu Vina menghilang di ujung jalan, Andre kembali ke kontrakan. Wajahnya berubah, tatapannya tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Ia mengeluarkan ponsel lagi dan membuka aplikasi pesan. "Saya mau laporan," tulis seseorang. Bu Vina bertemu pria bernama Dimas. Mereka terlihat akrab. Andre membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia sudah menduga. Dimas adalah manajer lama di salah satu anak perusahaannya. Pria yang dulu selalu berusaha mendekati Vina, tapi tak pernah berani melangkah lebih jauh karena ada Andre. Andre membalas singkat, "Ikuti saja, jangan bertindak." Sore hari, Vina pulang dengan wajah muram. Sepatunya terlihat kotor, riasannya luntur, dan langkahnya berat. "Gimana?" tanya Andre pelan. Vina melempar tasnya, lalu duduk kasar di kasur. Semua pada sok suci. Mereka lihat aku dari ujung kepala sampai kaki. Pas tahu aku nggak punya pengalaman kerja, langsung bilang akan dihubungi. "Bohong semua," Andre mengangguk, pura-pura prihatin. "Sabar ya, mungkin besok lebih baik." Vina menatap Andre dengan mata merah. "Kamu nggak ngerti, dulu aku tinggal telepon, semua orang siap nolong. Sekarang, mereka lihat aku kayak orang nggak berguna." Andre terdiam. Ia hampir ingin tertawa. Karena itulah yang selama ini Vina lakukan pada orang lain. Malam itu, Vina keluar lagi dengan alasan mencari udara. Andre tidak bertanya. Ia hanya mendengar suara pintu ditutup agak keras. Beberapa menit kemudian, ponsel Andre kembali bergetar. Mereka makan malam bersama. Bu Vina tertawa sangat dekat. Andre menutup mata sejenak. Dadanya terasa sesak, bukan karena cemburu, tapi karena kepastian. Kepastian bahwa perempuan yang ia nikahi sudah pergi jauh, bahkan sebelum mereka benar-benar miskin. Ia membalas satu kalimat. "Teruskan, rekam semuanya." Andre meletakkan ponsel, lalu menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi, pelan tapi pasti. Seperti rencana yang sedang ia jalankan. Tidak terburu-buru, tidak emosional, tapi tak terhentikan. Vina pulang larut malam. Ia berjalan masuk tanpa menatap Andre. Aroma parfum pria lain samar tertinggal di udara. Andre berpura-pura tertidur. Dalam gelap, ia mendengar Vina berbisik pelan, entah pada siapa. "Aku nggak bisa hidup begini terus." Andre membuka mata. Kegelapan terasa hangat. Karena kini ia tahu, akhir cerita ini akan sangat berbeda dari yang Vina bayangkan. Hari demi hari berlalu, dan kontrakan sempit itu semakin terasa seperti penjara bagi Vina,
Setiap pagi ia bangun dengan wajah kusam, menatap dinding kusam yang sama, mendengar suara tetangga yang sama, mencium bau apek yang sama. Tidak ada lagi cermin besar berbingkai emas. Tidak ada lagi lemari penuh gaun mahal. Yang ada hanya rak plastik murah dan pakaian yang mulai kehilangan bentuk. Andre memperhatikan semua itu dalam diam. Ia tetap memainkan perannya dengan sempurna. Tubuhnya lemah, gerakannya terbatas, wajahnya selalu tampak pasrah. Tapi di balik itu, roda besar kehidupannya sedang bergerak, perlahan tapi pasti. Suatu siang, Vina duduk di depan Andre, tangannya terlipat di dada, tatapannya dingin dan penuh perhitungan. "Mas," katanya pelan tapi tajam, "aku udah mikir." Andre mengangkat wajahnya. "Mikir apa? Apa gunanya kita terus begini?" Vina mendesah. "Kamu lumpuh, kita miskin, masa depan kita nggak jelas. Aku masih muda, Mas." Kalimat terakhir itu seperti pengakuan setengah hati. Andre menatap Vina, pura-pura bingung. "Maksud kamu?" Vina mengalihkan pandangan. "Aku capek, aku nggak kuat hidup kayak gini. Setiap hari cuma marah, kesal, malu. Aku nggak mau hidup menderita." Andre menunduk, membiarkan bahunya sedikit jatuh. "Mas juga nggak mau kamu menderita." Vina menoleh cepat, matanya menyala. "Jadi kamu ngerti kan?" Andre mengangguk pelan. "Kalau kamu mau pergi, Mas nggak akan maksa." Kalimat itu membuat Vina terdiam. Ia mungkin berharap Andre akan memohon, menangis, berteriak. Tapi yang ia dapatkan justru kelegaan yang dibungkus dengan kesedihan palsu. "Jadi, kamu setuju?" tanya Vina ragu. Andre tersenyum tipis. "Mas cuma pengen kamu bahagia." Detik itu, Vina merasa lega, terlalu lega. Ia tidak sadar bahwa izin itu adalah jerat yang paling berbahaya. Malam itu, Vina keluar lagi. Kali ini lebih lama. Andre tetap di rumah menunggu. Ponselnya bergetar, sebuah video dikirim. Dalam video itu, Vina terlihat duduk di sebuah kafe sederhana, tapi rapi, tertawa lepas bersama Dimas. Tangan Dimas menyentuh punggung Vina. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Andre menonton video itu tanpa berkedip. Tidak ada amarah, tidak ada sedih, hanya kepastian. Ia membalas satu pesan. "Siapkan semuanya. Waktunya hampir tiba." Beberapa hari kemudian, Vina pulang membawa sebuah koper kecil. "Aku mau ke rumah temanku dulu," katanya singkat. "Biar aku bisa mikir dengan tenang." Andre mengangguk. "Hati-hati di jalan." Vina berhenti sejenak di pintu. Ia menoleh, menatap Andre dengan wajah campur aduk. Ada sisa rasa bersalah, tapi lebih banyak rasa lega. "Kita nanti ngomongin soal cerai ya?" Andre menatapnya lembut. "Iya." Pintu tertutup, Andre sendirian. Untuk pertama kalinya, kontrakan itu terasa sunyi, tapi juga ringan. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan ponsel. "Dia sudah pergi," kata Andre tenang. "Mulai tahap kedua." Hari-hari berikutnya, Andre menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Ia tetap tinggal di kontrakan, tetap makan sederhana, tetap terlihat sebagai pria lumpuh yang ditinggalkan istri. Tetangga mulai berbisik, beberapa kasihan, beberapa mencemooh. Andre menerima semuanya. Sementara itu, Vina menikmati kebebasan barunya. Tinggal di apartemen milik Dimas, makan di restoran bagus, pelan-pelan kembali ke dunia yang ia rindukan. Ia mulai memamerkan kebahagiaannya di media sosial dengan foto-foto samar yang penuh kode. Andre melihat semuanya. Ia tidak bereaksi, karena ia tahu semakin tinggi Vina terbang sekarang, semakin sakit jatuhnya nanti. Suatu malam, Andre mendapat pesan terakhir. Semua sudah siap, media, dokumen, dan saksi. Andre menatap layar lama, lalu tersenyum dingin. "Besok," balasnya, "kita mulai." Pagi itu terasa berbeda. Udara di kontrakan masih lembab seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diri Andre. Ia bangun dengan wajah tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang ditinggalkan istri dan hidup dalam keterbatasan. Ia merapikan pakaiannya yang sederhana, lalu menatap dirinya sendiri di cermin kecil yang retak di sudut ruangan. Pantulan itu memperlihatkan sosok pria yang tampak kalah, tapi matanya menyimpan kendali penuh. Andre mengeluarkan ponsel dan membuka sebuah pesan grup yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Di dalamnya ada pengacara,
notaris, mantan direktur keuangan, dan 1 orang dari media nasional, semua menunggu satu sinyal darinya. "Jalankan," tulis Andre singkat. Hari itu, berita mulai bergerak. Pelan, tapi menghantam. Sebuah artikel kecil muncul di salah satu portal bisnis. Judulnya tidak terlalu mencolok, tapi isinya cukup membuat orang-orang yang paham langsung terdiam. Tentang kasus dugaan sabotase internal di sebuah perusahaan besar, tentang kecelakaan misterius yang ternyata bukan murni musibah, tentang seorang CEO yang memilih menghilang setelah kehilangan segalanya. Nama Andre belum disebut, tapi orang-orang lama mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini kabur. Di sisi lain kota, Vina bangun di apartemen Dimas. Ia menggeliat puas di atas kasur empuk, jauh dari lantai semen dingin kontrakan. Ponselnya berbunyi bertubi-tubi. Notifikasi masuk tanpa henti. Awalnya, ia mengabaikan. Tapi ketika salah satu pesan datang dari teman lamanya dengan nada panik, Vina langsung duduk. "Kamu udah baca berita hari ini belum?" Vina membuka tautan yang dikirim. Wajahnya langsung menegang. Jantungnya berdegup kencang saat membaca setiap baris. Meski namanya tidak tertulis, ia tahu. Ini tentang Andre, tentang masa lalu yang ia kira sudah terkubur. "Apa ini?" gumamnya. Dimas keluar dari kamar mandi, handuk melilit pinggangnya. "Kenapa?" Vina menatapnya. "Ada berita aneh soal perusahaan Andre. Kayaknya dia nggak bangkrut." Dimas tertawa kecil. "Ah, nggak mungkin. Aku tahu kondisi perusahaan itu. Semua udah selesai." Vina tidak menjawab. Perasaan tidak enak mulai menjalar. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Andre, rasa takut menyelinap masuk. Sore harinya, berita lanjutan muncul. Kali ini lebih berani. Menyebut nama Andre secara samar dengan istilah mantan CEO yang diduga menjebak dirinya sendiri untuk mengungkap pengkhianatan. Media sosial mulai ramai. Spekulasi bertebaran. Orang-orang lama Andre mulai angkat bicara, ada yang membela, ada yang terkejut. Di kontrakan, Andre duduk tenang menonton berita di ponselnya. Wajahnya datar. Ia menunggu momen yang tepat. Ponselnya berdering. Nomor Vina muncul di layar. Andre membiarkannya berdering lama, lalu menjawab. "Mas," suara Vina terdengar gugup. "Itu berita maksudnya apa?" Andre berbicara lembut. "Berita apa?" "Jangan pura-pura, aku tahu itu tentang kamu." Andre diam sejenak. "Kalau memang tentang Mas, kenapa?" Vina menelan ludah. Kamu bohong soal bangkrut?" Andre tersenyum tipis. "Mas cuma bilang semua aset dibekukan. Mas gak pernah bilang Mas miskin selamanya." Hening di seberang. Napas Vina terdengar berat. "Mas, kamu di mana sekarang?" tanya Vina, nadanya berubah. "Mas masih di kontrakan." "Mas, aku mau ketemu. Kita perlu ngomong." Andre menatap dinding kusam itu sekali lagi. "Besok, di kantor lama, Mas." Panggilan ditutup. Andre meletakkan ponsel, lalu memejamkan mata. Besok panggung akan dibuka, dan semua topeng akan jatuh. Pagi itu, langit tampak cerah, kontras dengan perasaan Vina yang semakin tidak menentu. Sejak subuh, ia sudah mondar-mandir di apartemen Dimas, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya terus kembali pada satu nama. Andre. Berita-berita yang muncul semalam membuat tidurnya gelisah. Setiap judul seperti memanggil masa lalu yang ia coba tinggalkan. Dimas duduk santai di sofa, memainkan ponselnya. "Kamu terlalu panik," katanya ringan. "Andre itu sudah selesai, percaya sama aku." Vina menatap Dimas, kali ini dengan ragu. "Kalau kamu salah," Dimas tertawa kecil. "Aku gak pernah salah." Kalimat itu tidak menenangkan Vina, justru sebaliknya. Ia mengambil tasnya dan berdiri. "Aku mau ke kantor lama, Andre." Dimas mengerutkan dahi. "Buat apa?" "Aku perlu dengar langsung dari dia." Tanpa menunggu jawaban, Vina pergi. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung kantor yang dulu menjadi simbol kejayaan Andre. Gedung itu terlihat sama megahnya, bersih, terawat dan hidup. Tidak ada tanda-tanda kebangkrutan. Vina berdiri terpaku di trotoar, dadanya berdebar keras. Pintu lobi terbuka. Seorang pria berseragam rapi menghampirinya. "Ibu Vina, silakan ikut saya." Vina terkejut. "Andre ada?"
sudah menunggu. Lift bergerak naik perlahan. Setiap lantai terasa seperti langkah menuju kenyataan yang tidak siap ia hadapi. Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Ruangan luas, modern, dan penuh cahaya menyambutnya. Dan di sana, di balik meja besar yang mengilap, Andre duduk tegak. Tidak ada kursi roda. Tidak ada wajah lemah. Tidak ada tubuh rapuh. Andre berdiri saat melihat Vina masuk. Langkahnya mantap, posturnya tegap, matanya tajam dan tenang. Vina terdiam. Tasnya hampir jatuh dari tangan. Kamu bisa jalan?" Suaranya bergetar. Andre tersenyum kecil. Sejak awal. Vina mundur satu langkah. "Jadi semua itu kontrakan, kursi roda, bangkrut, semua bohong?" Andre mengangguk pelan. "Sebuah ujian." "Ujian?" Vina tertawa pendek, hampir histeris. "Kamu menghancurkan hidupku demi ujian." Andre menatapnya lama. "Bukan hidupmu yang hancur, Vina, tapi topengmu yang jatuh." Vina menggertakkan gigi. "Kamu tega." Andre berjalan mendekat. Tega adalah ketika seseorang meninggalkan suaminya saat lumpuh dan miskin. Kata-kata itu membuat Vina tercekat. Ia ingin membalas, tapi tidak ada yang keluar. Andre kembali ke mejanya dan menekan sebuah tombol. Pintu samping terbuka. 2 orang masuk membawa map tebal dan sebuah tablet. "Ini rekaman," kata Andre tenang. "Pesan, video, saksi. Tentang kamu dan Dimas. Tentang rencana kalian. Tentang bagaimana kamu menertawakan suamimu sendiri." Vina gemetar. "Kamu gak akan berani menyebarkan ini." Andre menatapnya dingin. "Aku belum selesai." Ia menggeser map itu ke arah Vina. "Ini surat cerai. Kamu tanda tangan sekarang, atau aku serahkan semua ini ke publik dan ke keluargamu." Air mata mulai mengalir di wajah Vina. "Andre, aku salah. Aku cuma takut." Andre menggeleng. "Takut miskin, bukan takut kehilangan aku." Vina terjatuh ke kursi, menangis. Andre berdiri diam, tidak mendekat, tidak menyentuh. "Pergilah," kata Andre akhirnya, "dan jangan pernah kembali." Vina berdiri dengan langkah gontai. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Andre sudah duduk kembali, menatap layar laptop, seolah pertemuan itu tidak lebih dari rapat biasa. Pintu tertutup. Andre menarik napas panjang. Ini belum akhir. Ini baru awal keadilan. Vina berjalan keluar dari gedung itu dengan langkah kosong. Dunia di sekelilingnya tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang lalu lalang, mobil-mobil melaju, matahari bersinar terang. Tapi bagi Vina, semuanya terasa asing, seperti ia baru saja terlempar ke dunia yang tidak lagi mengenalnya. Tangannya gemetar saat ia memanggil taksi. Ponselnya bergetar tanpa henti, tapi ia tidak berani melihat layar. Di dalam taksi, air matanya jatuh tanpa suara. Semua kenyamanan yang ia nikmati beberapa hari terakhir terasa seperti mimpi buruk yang kini runtuh. Satu persatu, kalimat Andre terngiang di kepalanya. "Topengmu yang jatuh." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada ancaman apapun. Sementara itu, di kantor, Andre berdiri di depan jendela besar, menatap kota dari ketinggian. Ia tidak merasa puas, tidak juga lega sepenuhnya. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan dingin, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berharap pada orang yang salah. Beberapa jam kemudian, ponsel Andre berdering. Nama Dimas muncul di layar. "Andre," suara Dimas terdengar dibuat-buat tenang. "Kita perlu bicara." Andre menjawab singkat, "Datang ke kantor." Tidak lama kemudian, Dimas tiba. Wajahnya tegang, senyum percaya dirinya menghilang. Ia duduk di depan Andre, berusaha terlihat santai. "Kamu hebat," kata Dimas. "Aku nggak nyangka." Andre menatapnya datar. "Kamu juga berani main di belakang." Dimas menghela napas. "Vina bilang kamu udah selesai. Aku cuma..." "Memanfaatkan," potong Andre. Hening sejenak. Andre menekan remote. Layar di dinding menyala, menampilkan rekaman percakapan, pesan-pesan, dan transaksi keuangan. Bukti yang jelas, rapi, dan tak terbantahkan. "Kamu pakai informasi internal perusahaan untuk menekan harga saham," kata Andre tenang. "Itu kejahatan." Dimas menelan ludah. "Apa maumu?" Andre berdiri. "Keluar dari hidupku, keluar dari perusahaanku, dan serahkan diri sebelum aku yang menyerahkan kamu." Dimas tertawa kecil, tapi suaranya bergetar. "Kamu nggak akan berani."
Andre mendekat, menatap tepat ke matanya. Aku sudah berani kehilangan istri. Apalagi yang perlu aku takuti? Dimas terdiam. Beberapa menit kemudian, ia berdiri dan pergi tanpa sepatah kata. Hari-hari berikutnya, berita meledak. Kali ini tanpa kode. Nama Andre disebut jelas. Dimas disebut sebagai tersangka. Media ramai. Publik terbelah. Ada yang memuji kecerdikan Andre, ada yang mengkritik caranya. Andre tidak muncul di depan kamera, ia memilih diam. Vina menyaksikan semuanya dari layar ponselnya di kamar sempit yang kini ia tinggali sendiri. Apartemen Dimas sudah bukan tempatnya. Pekerjaan tidak kunjung datang. Teman-temannya satu persatu menghilang. Nama Andre yang dulu ia banggakan kini menjadi pengingat akan kesalahannya sendiri. Suatu malam, Vina memberanikan diri mengirim pesan. Aku benar-benar minta maaf. Pesan itu dibaca, tapi tidak dibalas. Andre duduk sendirian di kantornya, mematikan lampu, menatap kota yang kembali sunyi. Ia tahu, keadilan bukan tentang balas dendam, tapi tentang memilih untuk berhenti disakiti. Dan ia sudah memilih. Waktu berjalan tanpa memberi ampun pada siapapun. Berita tentang Dimas semakin panas. Penyidikan resmi dimulai. Nama dan wajahnya muncul di layar televisi, diiringi kata-kata yang dulu tak pernah ia bayangkan akan melekat padanya. Penipuan, manipulasi, penyalahgunaan wewenang, semua terbuka perlahan, seperti luka lama yang akhirnya bernanah di hadapan publik. Andre menyimak semuanya dari kejauhan. Ia tidak ikut bersorak, tidak juga merasa menang. Baginya, ini hanyalah konsekuensi dari pilihan yang diambil oleh orang-orang yang mengira kekuasaan bisa dipakai tanpa harga. Di sisi lain kota, Vina menjalani hari-harinya dalam kesunyian. Kamar kecil yang ia sewa terasa pengap setiap malam. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi undangan pesta, ponselnya lebih sering diam, dan ketika berbunyi, isinya hanyalah notifikasi berita, bukan pesan perhatian. Suatu sore, Vina duduk di tepi ranjang, menatap cermin kecil di depannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat dirinya sendiri, tanpa kemewahan, tanpa status, tanpa siapapun untuk disalahkan. Wajah itu terlihat lelah, tapi juga dipenuhi penyesalan yang tidak bisa ia ucapkan pada siapapun. Ia mengambil ponsel, membuka kontak Andre, lalu menutupnya lagi. Jarinya gemetar. Kata maaf terasa terlalu kecil, terlambat, dan ia tahu itu. Sementara itu, Andre mulai kembali ke rutinitasnya. Rapat demi rapat. Keputusan demi keputusan. Perusahaannya perlahan bangkit, kali ini dengan sistem yang lebih bersih, orang-orang yang lebih jujur. Ia membangun kembali bukan hanya bisnis, tapi juga batasan dalam hidupnya. Suatu pagi, Andre berdiri di ruang rapat, menatap timnya. Kita sudah jatuh, katanya tenang. Dan kita belajar. Itu yang paling penting. Semua mengangguk. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada drama. Hanya kesepahaman. Malam itu, Andre pulang lebih awal. Ia duduk sendirian di apartemennya yang kini sederhana tapi rapi. Tidak ada suara lain selain detak jam. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasakan kesunyian yang tidak menyakitkan. Kesunyian yang jujur. Di tempat lain, Vina berjalan di bawah hujan ringan, membawa payung murah yang mulai bocor. Setiap langkahnya berat, setiap bayangan masa lalu datang tanpa diundang. Ia berhenti di depan sebuah kafe kecil, menatap ke dalam, melihat pasangan tertawa sederhana. Dadanya terasa sesak. Ia menyadari satu hal yang terlambat, bukan kemiskinan yang menghancurkannya, tapi pilihannya sendiri. Andre mematikan lampu kamarnya dan berbaring. Matanya terpejam perlahan. Tidak ada dendam, tidak ada keinginan untuk menoleh ke belakang, hanya satu keyakinan yang tersisa, bahwa kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari kebebasan. Dan disitulah, tanpa sorak-sorai, tanpa balas dendam berlebihan, hidup Andre benar-benar dimulai kembali. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu. Kota kembali sibuk, berita berganti topik, dan nama Andre tidak lagi muncul setiap hari di layar kaca. Skandal mereda, kasus hukum berjalan pada jalurnya, dan publik mulai melupakan. Tapi bagi Andre, masa itu bukan sesuatu yang ingin ia hapus. Justru sebaliknya, itu menjadi pengingat tentang batas yang tak boleh lagi ia langgar dalam hidupnya. Suatu pagi,
Andre datang ke sebuah panti rehabilitasi kecil di pinggiran kota. Bukan untuk pencitraan, tidak ada wartawan, tidak ada kamera. Ia duduk bersama beberapa pria yang pernah jatuh karena pilihan buruk, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi. Andre tidak memberi ceramah, ia hanya berkata pelan, "Kita semua pernah salah, yang penting kita berhenti mengulanginya." Di tempat lain, Vina menghadapi hari yang jauh berbeda dari masa lalunya. Ia bekerja paruh waktu di sebuah toko pakaian kecil. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk bertahan. Setiap kali melipat baju dan melayani pelanggan, ia menelan kenyataan pahit bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang bisa dipamerkan. Suatu siang, seorang pelanggan bertanya ringan, "Mbak, pernah kerja di mana sebelumnya?" Vina terdiam sejenak, lalu menjawab jujur, "Aku pernah hidup dari kemewahan yang bukan milikku." Kalimat itu keluar tanpa ia rencanakan. Tapi setelah mengucapkannya, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak bersembunyi di balik cerita palsu. Malamnya, Vina pulang ke kamar kecilnya, duduk di tepi ranjang dan membuka buku catatan kosong. Ia mulai menulis. Bukan tentang Andre, bukan tentang dendam, tapi tentang dirinya sendiri. Tentang ketakutan, tentang keserakahan, tentang kehilangan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Andre di sisi lain menutup hari dengan membaca laporan singkat, lalu mematikannya. Ia berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota. Tidak ada rasa ingin menghubungi Vina, tidak ada rasa ingin memastikan ia menyesal. Andre sudah melewati tahap itu. Ia memilih damai. Di dua tempat yang berbeda, dua orang yang pernah terikat oleh janji kini berjalan di jalur masing-masing. Tidak ada lagi persilangan. Tidak ada lagi kebohongan yang perlu dibongkar. Hanya sisa-sisa pelajaran yang tertanam pelan-pelan, dan meski hidup tidak kembali seperti dulu, keduanya tahu satu hal. Ada luka yang tidak diciptakan untuk disembuhkan bersama. Ada pelajaran yang hanya bisa dipahami setelah kehilangan segalanya. Malam itu turun dengan tenang, tanpa hujan, tanpa angin, tanpa suara yang berlebihan. Andre duduk sendirian di ruang kerjanya, lampu redup menyinari meja kayu yang rapi. Di hadapannya, tidak ada tumpukan emas, tidak ada simbol kejayaan masa lalu. Hanya secangkir kopi hangat dan beberapa dokumen sederhana. Hidupnya kini terasa lebih ringan, bukan karena ia memiliki segalanya, tapi karena ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada siapapun. Andre menutup map terakhir dan bersandar di kursinya. Pikirannya kembali pada hari ketika ia berpura-pura lumpuh, berpura-pura miskin, berpura-pura kehilangan segalanya. Saat itu, ia ingin menguji cinta. Tapi pada akhirnya, ia justru menguji dirinya sendiri. Seberapa kuat ia bisa menahan rasa sakit demi sebuah kebenaran. Di tempat lain, Vina berdiri di depan jendela kamarnya yang sempit. Lampu jalan memantul di kaca yang buram. Ia memeluk jaket tipisnya, merasakan dingin yang tidak hanya datang dari malam, tapi juga dari penyesalan yang menetap. Ia tahu tidak semua kesalahan diberi kesempatan kedua. Dan menerima kenyataan itu adalah bagian dari kedewasaan yang terlambat ia pelajari. Vina tidak lagi berharap Andre kembali. Ia hanya berharap suatu hari nanti, ia bisa memaafkan dirinya sendiri. Itu pun terasa cukup berat, tapi ia mencoba. Andre mematikan lampu ruang kerja, berjalan ke kamar, dan berbaring, matanya terpejam perlahan. Tidak ada mimpi tentang masa lalu. Tidak ada bayangan pengkhianatan. Hanya kesunyian yang damai, kesunyian yang ia pilih. Di dua tempat yang berbeda, dua kehidupan berjalan tanpa saling menyentuh lagi. Tidak ada pemenang yang bersorak. Tidak ada pecundang yang dipermalukan. Yang ada, hanyalah dua manusia yang belajar dengan cara paling menyakitkan bahwa cinta tanpa ketulusan hanya akan menjadi beban, dan kesetiaan tidak pernah bisa diuji dengan kekayaan. Cerita ini berakhir bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan pelajaran bahwa ketika seseorang pergi saat kita jatuh, sesungguhnya mereka sedang memberi kita ruang untuk bangkit tanpa beban. Dan disitulah, Andre akhirnya mengerti, kehilangan bukan selalu akhir. Kadang, itu adalah awal dari hidup yang lebih jujur,